ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Kekasih Kristus, kita akan bersama masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Kesahan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan kita saat ini dari Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 26. Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 26. Yang demikian sabda Tuhan. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya,
Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas batang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Demikian sabda Tuhan dari Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 26 berbagai setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Kekasih Tuhan, Akan tidak suka mencari perkara. Dia anggota masyarakat yang baik. Sedikit pun tidak terpikir olehnya membuat kesusahan. Dia memang tahu bahwa ia bersalah karena mengambil jarahan dari reruntuhan Yeriko. Namun, sementara menggali lubang dalam kemahnya untuk menyembunyikan barang-barang curian itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan mencelakakan orang lain. Ia pikir perbuatannya itu hanya menyangkut dirinya saja. Kekasih Kristus, tidak ada manusia yang hidup terpisah dari yang lain, entah itu disukainya atau tidak. Tindak tanduknya mau tidak mau melibatkan orang lain. 36 tentara Israel tewas sia-sia di Ai akibat benda-benda yang disembunyikan Akan dalam kemahnya. Pada akhirnya Akan bersama seluruh keluarganya menemui ajal secara menyedihkan. Kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Sebelum kita bertindak gegabah seperti Akan, camkanlah betapa setiap perbuatan kita selalu melibatkan orang lain. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, mari kita satukan hati di dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Allah untuk refleksi sabda yang boleh kami dengar, menjadi pengingat bagi setiap kami untuk berlaku jujur di hadapan-Mu dan di hadapan sesama.
sehingga nilai kehidupan bersama menjadi penting di dalam kehidupan lingkup sosial yang kami jalani. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk situasi dunia, situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Pandemi virus corona belum berakhir. Sudah disusul berupa bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Menjadi keprihatinan kami bersama. Sehingga saatnya kami untuk bergerak tanpa memandang siapapun mereka. Baik dalam wujud doa-doa kami, baik dalam wujud daya kami, maupun juga dalam wujud dana-dana kami. Setidaknya meringankan beban saudara-saudari kami itu. Ya Allah, Engkau memampukan kami, umat-Mu, untuk mengambil bagian, memerankan diri di dalam penyelamatan kepada saudara-saudara kami ini dalam wujud-wujud yang beraneka macam sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terkhusus umat-Mu GKJ Salatiga Timur, dalam situasi keterbatasan kami pun dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi jalan berkat-Mu bagi sesama. Langkah gereja di dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, Tuhan rahmati dan restui. Lebih juga para pelayan-Mu, baik sebagai anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, dan tim, yang juga terus berupaya untuk mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan rahmati restui. Terlebih juga hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, dari anak-anak sampai di Yuswa, Allah juga terus campur tangan dan menolong, melimpahi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, mereka terus tegar, melangkah, menapaki perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Bahkan kami juga semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain. Hingga biarpun kami terpisah-pisah, kami tetap merasa dekat erat, bersekutu bersama sebagai milik Kristus di GKJ Salatiga Timur ini. Rencana pembiakan dan penahbisan di tanggal 18 Februari 2021 nanti, Tuhan rahmati dan restui, boleh berjalan dengan lancar, baik. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati umat-Mu, panuwun dan penyamunan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa, keadilan, kebijaksanaan Allah. Inilah ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, saatnya kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.